agenda hari ini adalah pemeriksaan sebagai Ibu Alona sebagai korban yang tadi sudah ditanyakan beberapa alasan seperti apa kronologisnya dari awal aja bisa terjadinya suatu yang diduga tindak pidana tersebut. Setelah itu nanti untuk yang selanjutnya Mbak Alona kali ya, ucapan Mbak Alona ini apa? Saya tadi udah pendampingan, tapi intinya sih ya normatif lah ya. Penyidik itu ya menanyakan bagaimana kita awalnya, kejadiannya itu, sedangkan tanya politik-politiknya mana, tadi udah diserahkan juga semuanya. Untuk pemeriksaan sendiri kenapa nggak dilanjut? Maksudnya nggak hari ini langsung gitu BAP? Karena tadi kan jadwal udah padat ya, Alasan ini kondisinya juga baru sakit, keluar dari RSUD pas gak memungkinkan lah penyidiknya kesehatannya. menanyakan tentang apa namanya sehat jasmani, dan ini saya keluarkan obat-obat saya baru apa namanya dari RSUD baru keluar gitu kan, jadi akhirnya ditundanya seperti itu karena saya baru keluar RSUD itu sebenarnya baru hari ini gitu kan. Jadi saya itu mementingkan untuk BAP, tapi ternyata saya baru tahu kalau misalkan kita mau di BAP itu harus sehat jasmani dan rohani, itu saya baru tahunya. Jadi dijadwalkan ulang tanggal 16 Agustus 2022. bulan ini. Iya. 16. Karena Agustus. Untuk mengingat lagi aset-aset apa aja sih Mbak yang dikuasai sama mantan? Yang saya LP-kan ini kan sebenarnya masalah perihal saya sudah berikan kuasa jual, tapi seharusnya yang menerima dana itu adalah ibu kandung saya, tapi malahan dia di situ ada apa namanya membuat alibi yang dia ternyata tuh mau menerima kuasa terima dananya itu di dia. Setelah saya menuliskan ini surat kuasa jualnya, tapi surat kuasa terima dananya ini nanti ke ibu kandung saya bilang gitu. Jadi fee yang Anda minta saat itu di 50 juta itu nanti biarlah ibu saya yang mentransfer, saya bilang kan gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia datang saat itu, dan memang di apa namanya di tahanan Polda Metro Jaya itu kan tidak boleh ada yang namanya transaksi dan tanda tangan saat itu. Lalu dia datang cepet-cepet tuh, saya mau baca dulu ke dalam, dia bilang jangan nanti ketahuan, nanti ini nih yang ada nanti pembelinya kabur, nggak jadi, soalnya ini lama banget prosesnya, dia bilang gitu kan. Akhirnya mau nggak mau karena mama saya pun sudah menerima DP-nya 20 juta saat itu, tanda jadi belilah. Akhirnya ya sudah, saya tanda tanganin tanpa saya baca itu, dan itu tulisan tangan, dan itu bukan tulisan tangan saya. Ada upaya komunikasi nggak sih Kak sebelumnya sama mantan lawyer? Tidak ada komunikasi sama sekali. Sebenarnya gampang sekali ya kalau untuk berkomunikasi. Pertama, beliau Pak Halim Darmawan itu kan tahu kuasa hukum saya siapa. Kalau mau berkomunikasi dan ketemu sama saya atau seperti apa, bisa saja disampaikan oleh kuasa hukum saya gitu loh. Dan kalau saya sih jujur ya, saya buta hukum, saya orang awam biasa. Maka itu saya serahkan semuanya ke Kak, kerugian sendiri sampai miliaran Kak atau gimana nih Kak? enggak sih, tapi menurut saya sih itu sangat besar ya. Jadi total yang diterima dari pembeli rumah kosan saya yang ada di Bintaro itu, totalnya itu adalah 800 juta yang diterima oleh si Halim. Sebelumnya juga sakit Kak, itu ada kepikiran gara-gara masalah ini atau? Oh enggak, saya sakit karena saya waktu pas lagi pulang kampung itu kan saya kena infeksi karena saya makan sate biawak 4 piring. Jadi saya harus di nya tuh
Jadi per 1 menit tuh air terus, tapi makannya lahap gitu kan. Jadi harus dirawat. Waktu itu saya dirawat 4 hari ini saya minta pulang, dipaksa minta pulang ini sebenarnya. Gitu. Oke, maaf setelah tadi mungkin tadi ada berapa pertanyaan dari tim penyidik? Sebenarnya pertanyaan sih tidak, tapi alhamdulillah sekali pihak penyidiknya itu sangat baik sekali dan sangat straight dalam arti dia tidak memihak manapun, dan dia akan mempelajarin yang benar-benar akan nggak memihak manapun lah yang saya lihat itu. Jadi saya sangat profesional dan saya merasa saya sangat nyaman dan aman. Karena apa? Karena saya korban gitu loh. Jadi di saat pihak penyidik mengarahkan saya seperti ini, begini, menanyakan begini seperti ini, dan juga saya melihat itu tidak beliau itu tidak memihak manapun. Ini prosedur hukum seperti ini, begini, dalam arti malah kami yang diarahkan gitu loh. Jadi karena saya ditanya sehat atau tidak, dan saya bilang jujur, saya baru keluar dari rumah sakit, tapi saya usahakan kalau saya ini ke dalam keadaan sadar. Tapi karena memang harus sehat jasmani dan rohani, jadi ya harus dijadwalkan pulang. Apa aja tadi yang dibicarakan seputar apa? Gini loh Mas, tadi kan biasa kalau untuk karena penyelidikan pasti ditanya sehat dan jasmani rohani atau tidak. Mbak Alona kondisinya memang lagi lemah, makanya kurang fit. Memang baru keluar dari rumah sakit. Itu benar, karena saya juga nengok sih. Ada videonya juga. Saya juga nengok waktu itu ke rumah sakit. Akhirnya dari pihak penyidik sama asumsinya itu, oke, kalau gitu dia terima bukti, terus dia tanyakan tentang kronologisnya dari awal sampai A sampai Z lah intinya gitu. Tapi untuk masalah diabetes nanti dilanjutkan tanggal 16 Agustus 2022. Jadi tadi dengan kronologisnya mungkin mau dianalisa semua, sama untuk melangkahi bukti-buktinya. Oh, hanya sebatas memberikan alat bukti aja dulu ya? Alat bukti sama memberikan keterangan atau kronologis gitu. Karena nanti ya pihak penyidik ya biar lebih gampang untuk nextnya. Yang menarik nih Bang, kan laporannya sendiri dibuka. Ya. Terus tiba-tiba dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Mungkin ada alasan tertentu dari pihak Polda sendiri. Sebenarnya begini, kalau untuk alasan pelimpahan dari Polda ke Polres itu udah biasa. Itu posisi Polda itu kan punya kewenangan tersendiri kan. Biasa ada yang permasalahan harus akannya sekian, terus mungkin lagi dalam penanganan perkaranya lagi penuh atau gimana, karena kebetulan wilayah hukumnya atau lokusnya di selatan dari pihak Polda, akhirnya pelimpahannya ke Polres Jakarta Selatan gitu. Dan itu udah biasa kok gitu. Untuk bukti-buktinya sendiri ada apa aja? Yang disiapkan? Sertifikat sebelum balik nama, Sama sesudah. terus Sesuai. sertifikat juga untuk sudah balik nama, akte jual beli, dan juga surat kuasa jual, dan juga ada bukti kwitansi dari pihak pemilik yang sekarang, yang maksudnya pembelinya itu bukti-buktinya, dan saksi pun ada yang mana saya belum bisa ungkapkan nama-namanya, yang mana saksi saya ini yang sangat kuat sekali, yang mana mengetahui yang sedetail-detailnya, dan di situ menurut saya udah sangat kuat sih. Dari bukti dan saksi saya udah sangat cukup kuat gitu. Dalam arti dari pihak penyidik dan kasubditnya tadi itu sangat lapang lah, sangat terbuka dengan kami, dalam arti mengarahkan ke saya kalau jalurnya itu harus ya mereka tidak memihak kanan atau kiri, memang lurus, dan itu saya sangat happy sekali melihat seperti itu. Jadi tidak memihak manapun gitu kan.
Jadi tadi pun mereka cuma mengarahkan aja kalau misalkan ini dikasih kuasa ini, kalau memang ini memang diberikan khusus untuk Halim Darmawan, ya mau nggak mau ini punya Halim Darmawan duitnya segini. Maksudnya dia memang tidak membela saya gitu loh, jadi dalam arti tengah-tengah dari pihak penyidiknya dan kasubditnya. Namun saya melihat dari situ, saya melihat ini tidak akan memihak kanan kiri, dalam arti insya Allah akan memihak dia selayaknya yang benar lah nanti.